Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Putramu menegaskan kepada kami kalau dua orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Untuk kami ya Bapa untuk mengimani janji Yesus ini. Tuhan hadir ketika kami berdoa. Ketika dua orang berkumpul atas nama Tuhan, berkatilah kami ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya masih ngajak Anda untuk merenungkan peristiwa atau bukan penyerahan tugas dan tanggung jawab Musa kepada Yosua. Jadi sekali lagi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa ia tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Apa perasaan Musa yang sangat mencintai umatnya tapi tidak boleh memasuki tanah terjanji? Apakah Musa dihukum Tuhan? Ya, orang menyebutnya sebagai hukuman. Tetapi sejujurnya tidak juga demikian, karena suatu anugerah di mana Tuhan lebih daripada sekedar manusia yang membimbing. Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Kembalikan kepada Tuhan, bukan aku, bukan siapa saja. Ini yang harus kita pegang dalam pelayanan kita. Bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Izinkanlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami, dalam karya kami, apapun bentuknya. Yang kedua, hari ini kita diingatkan dua hal dalam bacaan Injil. Pertama, bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab untuk saudara kita, untuk siapa saja. Entah itu suami, entah itu istri, dengan teguran yang lembut, ya, dengan sapaan, dengan peringatan. Yang pertama. Kedua juga kita sadar bahwa kalau kita berkumpul dua orang atas nama Tuhan, Tuhan hadir dan berkarya. Wow, ini luar biasa. Artinya kalau kita merayakan Ekaristi, kalau kita berdoa atau doa lingkungan, doa apa, Tuhan hadir. Tuhan memberikan rahmat, Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan kekuatan. Dia hadir. Bantu kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Juga ketika kita harus menegur saudara kita, anggota keluarga kita, atau lingkungan, atau siapa saja. Sekali lagi Tuhan, saudaraku, mari kita dengan penuh iman dan dengan penuh keyakinan. Kalau bapak, atau suami istri bersama-sama berdoa, lagi suami istri sama-sama berdoa setiap malam atau seminggu berapa kali, Tuhan hadir semua, bekerja, memberikan kekuatan, memberikan rahmat kepada kita. Jangan tinggalkan saudara kebersamaan dalam keluarga kita. Ya, doa pribadi sangat penting, tapi doa bersama juga lebih penting karena Tuhan mempersatukan. Tuhan melihat kita sebagai komunion, sebagai persekutuan, bukan satu dua orang. Semoga kita semua disadarkan akan tugas dan tanggung jawab bersama-sama untuk berdoa. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua, supaya di mana Anda berada, ya kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama sekali lagi. Ketika kita berdoa bersama, rahmat Allah itu mengalir dalam diri kita. Ada seorang teman yang menceritakan bahwa rahmat Tuhan seperti tandon air yang mengalir ke semana, ke seluruh penjuru kepada orang-orang yang berjanji untuk mendoakan. Rahmat Tuhan itu mengalir. Kalau kita berdoa untuk siapa saja yang kita nyanyikan doa, maka doa itu mengalir juga kepada Anda. Juga kepada Anda yang mendengarkan renungan saya. Rahmat Tuhan juga mengalir kepada Anda lewat saya. Tandon air mengalir kepada Anda karena berjanji Anda juga mau berdoa bersama saya, mau mendengarkan sabda Allah, mau mendengarkan firman Allah, mau mendengarkan makna kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Terutama kehadiran kebersamaan kita. Terutama kalau kita menegur, menyapa saudara-saudara kita yang kurang, misalnya seperti itu, yang perlu diberi tahu, diberi ingatkan untuk selalu berdoa dan bekerja. Tuhan bekerja untuk Anda semua, dan semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri Anda semua, dimanapun Anda berada, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.